Talia tiba di depan gedung perusahaan Dimitrei dengan langkah mantap, namun ada kekhawatiran yang terpancar di matanya. Ini bukan kali pertama dia datang ke sini, dan ini bukan kali pertama dia harus menghadapi sosok yang sama di depan lobi. Sosok yang selalu menimbulkan konflik dan ketegangan dalam hidupnya belakangan ini. Nova juga baru keluar dari mobilnya dan melihat kedatangan Talia di sana. Nova berdiri dengan penuh keangkuhan. Tatapan tajam dan penuh amarah terpancar dari mata Nova, seolah sudah siap menyerang siapapun yang berani mendekat. Saat mata mereka bertemu, ketegangan seakan menghantam udara, membuat orang-orang di sekitar mereka perlahan menjauh, merasa canggung dan tidak nyaman. Talia kemudian berjalan ke arah lobi, namun tetap dengan keberanian yang begitu tenang, tak ingin terpancing dengan tatapan tajam Nova. Ia tahu ini akan menjadi pertemuan yang sulit, tapi dia tidak punya pilihan lain. Lalu ternyata Nova segera melangkah maju, suaranya penuh kemarahan saat berbicara pada Talia yang akan memasuki lobi. "Talia, apa yang kau lakukan? Apakah kau mau menghancurkan hidupku?" Serunya, suaranya menggema di lobi yang luas. Talia menatap Nova dengan tatapan tajam. Ia tidak takut, ia sudah lelah dengan semua drama ini, dan ia tidak akan membiarkan Nova terus menyalahkannya tanpa dasar. "Aku tidak punya urusan dengan hidupmu, Nova. Aku datang ke sini untuk urusan dengan suamiku, bukan untuk menghadapimu. Jika kau punya masalah, sebaiknya kau selesaikan sendiri tanpa harus melibatkan orang lain. Apa maksudmu bahwa aku ingin menghancurkan hidupmu? Aku bahkan sama sekali tak peduli dengan hal itu," jawab Talia tegas. Nova tertawa sinis, tatapannya semakin menyala dengan kebencian. "Jangan berpura-pura bodoh, Talia. Kau tahu betul bahwa karena kau, kontrakku dengan perusahaan Dimitrei putus. Kau yang membuatku kehilangan pekerjaan ini. Kau yang meminta Dimitrei untuk menggantikanku, bukan?" Talia menghela napas panjang. Ia sebenarnya baru tahu hal itu dan sama sekali tak mencampuri urusan pekerjaan di perusahaan Dimitrei. Namun dia tahu bahwa Nova tidak akan mendengarkan alasan apapun. Tapi dia merasa perlu menjelaskan situasinya, meskipun hanya untuk dirinya sendiri. "Aku tidak ada hubungannya dengan keputusan Dimitrei untuk memutus kontrakmu, Nova. Itu adalah keputusan mereka sendiri. Jika kau merasa tersinggung, mungkin kau harus mempertanyakan sikapmu sendiri, bukan menyalahkan orang lain." Nova mendekat dengan langkah cepat, wajahnya hanya beberapa inci dari wajah Talia. "Jangan berpura-pura tidak tahu, Talia. Kau yang sengaja memancing Dimitrei agar dia tidak menyukaiku. Kau dengan sikapmu yang sok tersakiti itu, selalu mencari-cari kesalahanku. Kau pikir aku tidak tahu?" Talia menahan diri agar tidak meledak marah. Dia tahu ini bukan tempatnya untuk berdebat dengan Nova. Orang-orang sudah mulai memperhatikan, dan ini bisa merusak reputasinya juga. Dia menghela napas lagi, kali ini lebih dalam, mencoba menenangkan dirinya. "Dengarkan aku, Nova. Dimitrei adalah orang yang bijaksana. Dia tidak akan membuat keputusan hanya berdasarkan omongan orang lain. Jika dia memutuskan untuk memutus kontrakmu, pasti ada alasan yang kuat di balik itu. Jika kau punya masalah, bicarakan langsung dengan Dimitrei, bukan menuduhku tanpa bukti." Nova terlihat semakin marah, namun sebelum dia bisa membalas, pintu lobi terbuka dan Dimitrei muncul. Dia adalah sosok yang berwibawa, dengan tatapan tajam yang selalu berhasil membuat orang-orang di sekitarnya terdiam. Dia melihat situasi di depannya dan segera mengerti apa yang sedang terjadi. "Apa yang terjadi di sini?" tanyanya, suaranya tenang namun penuh otoritas. Pria itu langsung memegang tangan Talia dan melindungi sang istri dari Nova. Nova segera berbalik menghadap Dimitrei, mencoba menunjukkan bahwa dia adalah korban dalam situasi ini. "Dimitrei, kau harus tahu bahwa Talia telah mengganggu pekerjaanku dan mempengaruhi keputusanmu untuk memutus kontrakku, ya kan? Ini tidak adil." Dimitrei menatap Nova dengan tajam, Talia bahkan tak tahu hal ini. Dimitrei diam sejenak lalu melanjutkan, "Aku memutuskan kontrakmu bukan karena pengaruh Talia. Kau melakukan itu karena sikapmu yang tidak profesional dan seringkali menyalahi kontrak.
Kau selalu berusaha memancing reaksi dari pegawai lainnya dan itu bukan sikap yang aku inginkan dari model yang bekerja dengan perusahaan ini. Ini keputusanku, dan akulah berdiri di belakangnya, bukan Thalia. Nova terdiam, wajahnya berubah pucat. Dia tidak menyangka bahwa Dmitrei akan begitu tegas. Sementara itu, Thalia merasa lega mendengar penjelasan tersebut. Dia tahu bahwa dia tidak ada sangkut pautnya dengan pemutusan kontrak Nova, dan sekarang Dmitrei telah mengatakannya dengan jelas. Jika ada yang perlu didiskusikan lebih lanjut, pengacaraku siap untuk meladenimu. Tapi aku tidak akan mentolerir drama di depan umum dan aku sangat bisa menuntutmu karena berkata kasar pada Thalia, lanjut Dmitrei sebelum berbalik dan berjalan masuk lalu menuju lift, sambil menggandeng Thalia untuk mengikutinya. Thalia melangkah pergi, meninggalkan Nova yang masih berdiri di sana dengan perasaan marah sekaligus malu. Di dalam lift, Thalia merasakan kelegaan. Namun, dia tahu bahwa masalah ini belum sepenuhnya selesai. Nova adalah orang yang keras dan angkuh, dan dia mungkin akan mencari cara lain untuk menyerang dirinya. Tapi Thalia siap menghadapi apapun yang akan datang. Dia sama sekali tak takut pada Nova. Dmitrei menangkup pipi sang istri ketika mereka tiba di ruangan Dmitrei. Kau tak apa-apa, maafkan aku atas hal tadi. Thalia mengangguk. Aku tak apa-apa. Thalia tersenyum. Hal tadi bukanlah masalah besar untukku. Aku pastikan Nova tak akan bisa menemuimu lagi. Dmitrei mengecup bibir Thalia. Lalu Dmitrei mengusap lembut pipi Thalia. Kau terlihat pucat, karena dingin mungkin. Oh ya, aku ingin ke peternakan sekarang. Apakah aku boleh berangkat terlebih dulu? Tidak boleh. Kau harus selalu bersamaku. Aku tak akan membiarkanmu pergi kemanapun sendirian. Dmitrei kembali menciumi wajah Thalia yang cantik. Thalia tersenyum. Oke, aku akan menunggumu. Thalia duduk di kursi sofa panjang yang empuk di sudut kantor Dmitrei, menunggu sang suami menyelesaikan pekerjaannya. Thalia menatap keluar jendela besar yang menghadap ke kota. Gedung-gedung pencakar langit menjulang tinggi, menciptakan pemandangan urban yang indah. Namun tiba-tiba pikirannya dipenuhi dengan keinginan akan sesuatu yang manis. Ini bukanlah hal biasa bagi Thalia. Biasanya, dia lebih memilih makanan sehat dan jarang sekali tertarik pada makanan manis. Tapi entah mengapa, hari ini dia merasa perlu untuk memanjakan diri. Dengan cepat, dia membuka aplikasi pesan antar makanan di ponselnya dan mulai memilih berbagai macam makanan manis. Kue coklat, donat berlapis gula, es krim berbagai rasa, dan berbagai macam kue kering. Dia memesan semuanya tanpa pikir panjang. Thalia sendiri sedikit terkejut dengan dorongan hatinya yang tiba-tiba ini, tetapi dia tidak memedulikannya. Hari ini, dia akan memanjakan dirinya sendiri. Pesanan pertama tiba dalam waktu kurang dari 15 menit. Sebuah kotak besar berisi donat beraneka rasa. Thalia tersenyum lebar dan segera membuka kotak itu. Aroma manis langsung menyebar ke seluruh ruangan, membuat perutnya semakin lapar. Dmitrei, yang sedang tenggelam dalam tumpukan dokumen di meja kerjanya, menghentikan pekerjaannya sejenak dan melirik ke arah Thalia. Dia melihat kotak donat yang terbuka dan sedikit mengernyit. Donat? Tanya Dmitrei sambil mengangkat alis. Kau biasanya tidak suka makanan manis, baby. Thalia hanya tersenyum dan mengangkat bahu. Hari ini berbeda, jawabnya singkat. Aku ingin menikmati sesuatu yang manis. Mungkin karena udara cukup dingin. Dmitrei menggelengkan kepalanya dan kembali fokus pada pekerjaannya. Namun, rasa penasaran mulai merayap di benaknya. Thalia memang jarang sekali makan makanan manis, dan ini benar-benar tidak seperti biasanya. Tak lama setelah itu, pesanan kedua datang. Kali ini sebuah kotak besar berisi kue coklat. Thalia segera membuka kotak itu dan mengambil sepotong besar kue coklat yang tampak lezat. Dia menggigitnya dengan penuh kenikmatan, menikmati setiap rasa manis yang meledak di mulutnya. Dmitrei kembali mengalihkan perhatiannya dari dokumen-dokumen di depannya dan memandang Thalia dengan keheranan. Kue coklat juga, tanyanya lagi. Apa yang terjadi padamu hari ini, baby? Thalia tertawa kecil dan menjawab,
Mungkin aku hanya ingin mencoba sesuatu yang berbeda karena aku sedikit bosan dengan makanan yang biasa ku makan. Lagi pula, siapa yang bisa menolak kue coklat yang lezat? Seiring berjalannya waktu, lebih banyak pesanan datang. Es krim berbagai rasa, kue kering dengan taburan gula, dan masih banyak lagi. Ruangan Dimitri perlahan-lahan dipenuhi dengan aroma manis dari berbagai macam makanan. Dimitri semakin bingung melihat semua ini. Thalia, yang biasanya sangat menjaga pola makannya, kini terlihat begitu menikmati setiap gigitan makanan manis yang dia pesan. Dia mencoba untuk fokus pada pekerjaannya, tetapi keanehan ini terus mengganggu pikirannya. Akhirnya, saat sore mulai menjelang, Dimitri menyelesaikan pekerjaannya dan mendekati Thalia yang sedang menikmati es krim rasa stroberi. Dia duduk di sampingnya dan memandangnya dengan tatapan penuh tanya. "Baby, ada apa sebenarnya?" Tanyanya dengan lembut. "Kau benar-benar berbeda hari ini. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Apakah kau stres karena kedatangan Nova tadi?" Thalia tertawa pelan. "Sama sekali tidak. Aku hanya ingin saja. Apakah itu aneh? Kau cobalah juga. Ini sangat enak." Thalia menyuapkan es krim pada Dimitri dan pria itu melahapnya. "Kau benar, ini enak dan Aki baru sadar bahwa aku sudah lama tak makan es krim." Thalia mengangguk setuju. "Sama, aku juga, dan ini akan meningkatkan mood kita menjadi lebih baik." Dimitri tersenyum dan menyesap sudut bibir Thalia yang masih terdapat sisa es krim di sana. Dan pada akhirnya mereka pun makan makanan manis itu bersama. Pukul 4 sore, Dimitri dan Thalia akhirnya pergi ke rumah peternakan. Namun lagi-lagi Thalia merasa tak nyaman ketika mereka sudah sampai di sana. Aku tak ingin di sini. Aku merasa tak nyaman saja. Kita pulang saja," kata Thalia dan berbalik pergi keluar dari rumah peternakan yang cukup besar itu. Dimitri menahan tangan Thalia. "Sayang, ini sudah malam dan lebih baik kita menginap di sini saja sampai besok pagi." "Aku tak mau, aku ingin pulang saja." Thalia mencibir. "Baby, aku cukup lelah dan perjalanan akan membutuhkan waktu yang panjang. Aku tak bisa kembali di saat tubuhku lelah." Dimitri menatap serius pada Thalia. "Tapi aku tak akan bisa tidur di sini." Dimitri menautkan alisnya. "Come on, sejak kemarin kau sangat menyebalkan. Ada apa denganmu? Tak biasanya kau merepotkan seperti ini." Mata Thalia berkaca-kaca mendengar ucapan Dimitri yang begitu menusuk hatinya. "Aku merepotkan." Suara Thalia bergetar lalu menangis terisak. Jelas saja itu membuat Dimitri menjadi panik dan semakin bingung.